Oke, dengan adanya batu alam seperti ini dipadu padan dengan warna-warna hijau tanaman seperti ini menambah konsep resort di rumah ini lebih kental. Hai, selamat datang kembali di channel Jir House. Di video kita kali ini kita sekarang berada di salah satu perumahan yang cukup mewah, tepatnya di Kecamatan Namorambe, Desa Deli Tua ya. Perumahan ini dibangun oleh developer ternama yaitu Ciptalent Development. Developer ini bukan merupakan developer baru, mereka sudah developer lama. Dan selain di perumahan ini mereka juga memiliki berbagai macam proyek-proyek perumahan yang lainnya. Nah, salah satu perumahan yang mau kita review kali ini adalah perumahan The Ridge yang memiliki konsep seperti di Australia, di Sydney, yaitu konsep Opera House ya. Nah buat para teman-teman developer yang memiliki rumah contoh serta pemilik rumah yang punya rumah estetik dan juga menginspirasi, dan para teman-teman arsitek yang ingin hasil karyanya itu kami liput, khususnya untuk daerah Medan, Deli Serdang, dan Pematang Siantar, bisa menghubungi kami di Instagram kami yaitu @jirhouse_official ya. Dan yang lebih penting, sifatnya ini gratis ya teman-teman. Oke, terima kasih, thank you, bye-bye. Nah, di perumahan ini sendiri juga memiliki berbagai macam fasilitas yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah ini ya. Ini adalah playground bridge ya, atau jembatan bermain anak-anak. Jadi bisa teman-teman lihat. Nah, jembatan ini pun dibuat juga tidak sembarangan ya. Mereka membuat jembatan ini menggunakan granit tile dengan motif kayu, yaitu ukuran kurang lebih 10 kali 60 ya, yang motifnya itu dibuat sejajar ya. Nah, selain itu di jembatan ini juga dibuat dengan permainan roster-roster. Oke, jadi menambah kesan resort di perumahan ini. Di samping playground bridge, di sini adalah children playground atau tempat bermain anak-anak. Jadi para penghuni yang tinggal di sini bisa ngajak anak-anaknya main-main sore-sore di sini ya. Nah, selain children playground ini, kalau kita ke sana ya. Oke. Di sini juga ada fasilitas yang mereka tawarkan yaitu tempat barbeque ya. Jadi kalau misalkan para penghuni di sini mau melakukan barbeque ataupun acara bakar-bakar, bisa dibuat di sini. Perumahan ini juga mereka menyediakan tempat santai ya, atau gazebo di sini ya. Ini nantinya akan dibuat clubhouse yang memiliki bentuk seperti Opera House yang ada di Sydney, Australia. Jadi hanya di sini kita bisa menemukan konsep Opera House seperti di Sydney, tapi di Medan gitu. Ada di perumahan The Ridge ya. Oke, selain itu di sini juga bisa teman-teman jadikan sebagai tempat jogging track ya. Kemudian di atasnya, kalau kita kembali ke atas, di sini nanti teman-teman bisa melakukan gym outdoor ya. Jadi nanti ke depannya pihak developers ini akan membuat alat-alat gym ya yang diletakkan di sini. Jadi para penghuni di sini tidak usah lagi repot-repot untuk gym ke mall-mall. Jadi karena di rumahnya pun sudah ada fasilitas gym yang disediakan oleh developer di perumahan ini. Dan di sini juga ada lagi tempat gazebo mereka bersantai ya. Jadi di sini ada dua fasilitas gazebo yang diberikan oleh perumahan ini. Nah, selain itu di perumahan ini juga ada fasilitas satu keamanan yang cukup aman ya, yaitu one gate system. Jadi di perumahan ini pintu masuk dan pintu keluar itu adalah satu akses. Jadi para penjaga yang ada di sini bisa dengan mudah mengontrol siapa yang masuk atau siapa yang keluar, mereka bisa mengawasinya lebih mudah. Selain itu, di one gate system ini juga dilengkapi CCTV yang difungsikan selama 24 jam ya. Nah, satu lagi, kalau teman-teman lihat row jalan yang diberikan perumahan ini juga bukan main-main ya. Bisa teman-teman lihat row jalan yang ada di sini adalah
12 meter. Jadi untuk selisih mobil sudah sangat nyaman sekali ya. Nah sekarang kita berada di rumah contohnya yang akan kita review, yaitu rumah contohnya tipe Diamond. Tapi sebelum kita ke rumahnya, kita bicarain taman dulu yuk. Jadi ada baiknya pun kalau misalkan teman-teman mau menghias taman suatu rumah, ada baiknya teman-teman menggunakan jasa landscaper ya. Nah perbedaan landscaper dengan kalau kita sendiri yang merancangnya, kalau landscaper itu mereka akan tahu mana tanaman-tanaman yang menjadi focal point dalam suatu rumah. Nah jadi kalau teman-teman lihat, landscaper itu biasanya membuat desain taman itu ada satu focal point, kemudian dia ada layer-layer di bawahnya ya. Nah yang menjadi focal point dalam perumahan ini adalah pohon-pohon besar ini. Yang ditanam adalah pohon Kamboja ya. Dan di bagian bawahnya mereka menanam dengan tanaman-tanaman seperti ini ya. Ini adalah nanas hias. Kemudian di sini ada tanaman pucuk merah, ada tanaman heliconia ya, dan juga ada tanaman calathea. Nah di sini juga di bawah tanaman nanas hias ini juga diberikan layer ketiga ya. Layer ketiga yaitu tanaman asoka ya. Sini ada tanaman asoka dan di bawahnya itu dia menggunakan rumput gajah mini ya. Nah kenapa rumput gajah mini ini dipilih? Karena rumput gajah mini ini adalah jenis rumput yang paling mudah dalam perawatan. Nah sekarang kita berada di salah satu rumah show unitnya atau rumah contohnya, yaitu tipe Diamond ya. Nah tipe Diamond ini memiliki lebar itu adalah 6 meter dan ke belakang adalah 12 meter. Dan luas bangunan di perumahan ini adalah 69 meter persegi. Oke kita bahas dulu dari atasnya. Kalau teman-teman lihat, perumahan ini menggunakan konsep model atap pelana ya. Tapi atap pelananya itu tidak diletakkan di depan, tapi di samping ya. Jadi atap pelananya itu dia miringnya ke depan dan miringnya itu ke belakang. Nah dengan konsep atap pelana yang dibuat dari samping, miring ke depan dan ke belakang, membuat kalau tampilan rumah ini dari depan dia terlihat seperti tidak ada atapnya atau atapnya tidak terlihat ya. Oke, atap yang digunakannya kalau di sini dia itu menggunakan jenis atap metal ya. Nah di perumahan ini memiliki dua fasad ya, karena rumah contoh yang akan kita review ini terletak di Hook, yaitu dia fasad depan dan fasad samping. Kalau teman-teman lihat di fasad sampingnya ini juga dipikirkan ya. Nah dia diberikan permainan kotakan dan juga dia diberikan tali-tali air di bagian jendelanya itu, dan juga ada permainan maju mundur ya. Kalau teman-teman lihat ya, di bagian kotakan itu dimundurkan, kemudian kotakan warna putihnya dimajukan dan warna hijaunya yang sebagai focal point itu dimundurkan. Jadi semakin banyak permainan maju mundur dalam suatu rumah akan membuat fasad rumah teman-teman semakin menarik ya. Selain itu di perumahan ini juga menggunakan 3 penton warna. Yang pertama adalah warna sedikit hijau muda, dan yang menjadi focal pointnya adalah warna hijau yang ada di kotakan ini. Kemudian turun ke bawah dia menggunakan warna krem. Nah di perumahan ini juga mereka membuat pagar ya, yang kurang lebih tingginya adalah 1 meter, yang terbuat bahannya dari besi, yang dimana ini adalah besi 2x4 dipadu padan dengan besi 2x2 yang dibuat secara vertikal ya. Di bagian atasnya ini sudah diberikan kanopi ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui apakah di perumahan ini sudah free kanopi atau tidak, nanti teman-teman bisa kunjungin atau bisa menghubungi nomor telepon yang ada di akhir video ini ya. Oke, bahannya ini kurang lebih dari metal atau alderon ya. Kemudian dipadu padan dengan besi seperti ini. Ini adalah besi H ya, besi H-beam yang dicat warna putih. Tapi ada yang bagus di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat besi H ini dia tidak langsung ke bawah, tapi diletakkan di atas tembok pagar ini ya. Jadi sehingga bisa dipastikan besi H ini akan tetap awet dan bebas dari karat. Jadi kalau misalkan dia diletakkan di bagian bawah, nanti bisa kena cipratan air yang mengakibatkan besi ini jadi berkarat ya. Oke, dia menggunakan besi H lalu dipadu padan dengan besi ukuran 4x4 sebagai tulangan-tulangan pada carportnya. Oke, di daerah carport ini memiliki lebarnya 6 meter, dan tak lupa di sini ada 1 keran air ya. Jadi keran air di luar ini sangat bagus, tujuannya untuk memudahkan kalau teman-teman mau nyuci mobil, motor di
daerah carportnya. Jenis carport yang digunakan ini adalah terbuat dari keramik ukuran 40 x 40 yang disusun secara sejajar ya. Oke, selain itu di sini, nah ini adalah box meteran airnya. Oke, tempat untuk penyimpanan meteran PDAM-nya. Oke, tapi ini ada satu yang kurang ya. Ini kan bolongannya ini di sini. Berarti kan kalau misalkan tukang meteran datang, dia harus masuk dulu ya ke dalam. Ya, alangkah baiknya nanti teman-teman bisa buat pintu di bagian depan sehingga petugas meteran untuk ngecek-ngeceknya bisa dari luar. Tapi saya tahu ini idenya, dia dibuat kotakan seperti ini tujuannya sebagai sign in atau nomor rumah di setiap perumahan ini. Nah, di perumahan ini juga menggunakan bahan jendelanya itu terbuat dari aluminium ya. Tapi di sini dia menggunakan silen warna bening. Oke, ada baiknya kalau di sini juga silennya warna hitam ya. Jadi biar mempertegas daerah kaca, tapi itu sesuai selera, bisa warna putih, bening ataupun hitam. Oke. Nah, jendela yang digunakan di sini dia memanjang secara vertikal. Tujuannya adalah agar membuat rumah ini seolah dia lebih tinggi. Nah, di terasnya ini dia menggunakan granit tile ukuran 60 x 60 warna krem. Dan yang menariknya juga di sini dia membuat jenis pinggulan ya. Oke, jadi pinggulan ini dibuat untuk mempercantik bagian teras rumah ini. Selain itu di sini juga dia buat bahan dari granit tile supaya jadi satu padan atau satu kesatuan dengan rumah ini. Oke, di bagian pintunya di sini ada juga satu jendela yang terbuat dari aluminium ya, yang dibuat secara vertikal untuk memberikan kesan rumah tinggi. Dan yang lebih kerennya lagi, di bagian pintu ini di sini dibuat bingkai atau profilan, tujuannya untuk membuat pintu ini kelihatan lebih mewah. Nah, selain itu di perumahan ini juga sudah memiliki smart door lock ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bertanya apakah di perumahan dapat atau enggak smart door lock ini, bisa kembali bertanya ke nomor yang ada di kolom deskripsi, nanti kami letakkan. Oke, nah penggunaan smart door lock ini sebenarnya sangat bagus ya. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita pakai kunci yang konvensional, kita sering lupa dengan ketinggalan kunci. Kalau misalkan pakai smart door lock, kita bisa menggunakan fingerprint ya, ataupun kode kartu, dan juga kunci rahasia untuk smart door lock ini. Itu ini terbuat dari pintu solid engineering ya, dengan bentuk profilan kotakan-kotakan seperti ini ya. Jadi ada sedikit unsur nuansa klasik di rumah ini. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya. Nah, di perumahan ini bisa teman-teman lihat ya, di bagian pintu masuknya ini diberikan permainan dari arsikraf. Oke, dia terbuat dari bingkai kayu yang memberikan kesan mewah pada interior rumah ini. Pada saat kita masuk, kita akan ketemu daerah dengan konsep open space ya. Konsep open space itu adalah menggabungkan berbagai macam fungsi ruangan dalam satu ruangan. Jadi seperti di perumahan ini, di sini adalah daerah living roomnya, di situ sudah kelihatan dining room, kitchen, dan di sini bisa untuk tempat nonton TV ya. Di daerah living room ini berukuran 3 x 7 meter, tapi kita sebelum ke sini, kita ke sini dulu ya. Di sebelah kirinya ini bisa digunakan sebagai tempat nonton TV karena di sini sudah ada stop kontaknya. Jadi di sini diletakkan sofa, kita nonton di sini, ataupun di sini bisa digunakan sebagai working space atau juga bisa dijadikan kamar ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bisa di-skat, bisa dijadikan extra bedroom untuk kamar yang ada di bawah. Dan tak lupa di sini juga diberikan plin. Penggunaan plin ini sangat bagus ya. Ini kalau nggak salah ketinggiannya sekitar 10 cm ya. Karena kenapa? Di perumahan ini dia menggunakan dindingnya ini dilapis oleh wallpaper. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan wallpaper, ada baiknya di bagian bawah ini menggunakan plin. Jadi pada saat kita ngepel atau nyapu, kita tidak merusak wallpaper yang ada di dinding ini. Di sini ada kamar mandi
Ini kamar mandi yang memanfaatkan ruang yang ada di bawah tangga ya. Oke, kamar mandi ini juga memiliki pintu yang terbuat dari bahan aluminium yang dipadu padan oleh bahan ACP, yaitu aluminium komposit. Oke, yang dia berwarna putih. Selain itu, pintu di kamar mandi ini juga menggunakan architrave dari kayu yang dicat warna putih juga ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di kamar mandi ini sendiri bisa teman-teman lihat ya, untuk ceilingnya, ceilingnya ini ada permainan ya, drop ceiling. Jadi di bagian sini dia diturunkan dan di bagian basahnya itu dia dinaikkan, tapi dia diberikan LED strip ya sebagai ambience untuk penerangan cahaya di dalam kamar mandi ini. Nah, kamar mandi ini dia dibuat full keramik, jadi developer ini tidak kulit ya. Dengan dibuatnya kamar mandi dengan full keramik seperti ini lebih memudahkan dalam perawatan kamar mandi atau lebih mudah dibersihkan. Oke, kamar mandi di bawah ini dia masih menggunakan kloset dari merek Toto dan jenisnya adalah kloset jongkok ya. Tapi itu pilihan, kalau misalnya teman-teman suka kloset yang duduk bisa nanti teman-teman ganti. Selain itu, shower yang di sini saya menggunakan showernya merek Toto juga, dan kerannya juga merek Toto, dan keramiknya untuk lantainya ini menggunakan model keset warna putih dengan ukuran 30x30. Tapi di sini ada yang kurangnya ya. Nah, floor dan yang ada di sini bagusnya itu diletakkan di ujung. Kalau misalnya seperti ini, nanti teman-teman bisa buat ada potongan-potongan ya, baru potongan-potongan itu diturunkan sehingga air akan mengalir semua ke floor drain. Kalau seperti ini, di bagian sini nanti akan banyak kotoran-kotoran yang menempel ya, seperti itu ya. Kemudian kita keluar dari kamar mandinya. Setelah kita keluar dari kamar mandinya, di sini ada tempat storage ya. Jadi dia memanfaatkan bawah tangga sebagai gudang. Oke, dibuat model seperti ini, warnanya rose gold ya. Jadi emas, ada warna-warna rose goldnya. Oke, dibuat pintunya model kupu-kupu seperti ini dan dia sudah soft closing. Oke, cukup bagus. Nah, untuk sebagai penyekat antara ruang keluarga dengan ruang tamu itu dibuat dari furnitur dari bahan HPL warna white Carrara dipadu padan dengan warna rose gold, dan di bagian mejanya ini dia dilapisin seperti sejenis wallpaper warna abu-abu. Di bagian bawahnya terbuat dari multipack juga yang dilapis oleh HPL warna white Carrara ya. Jadi Pantone warna di interior sini adalah putih, abu-abu, dan ada sedikit warna rose gold. Nah, ini adalah daerah ruang tamunya ya, yang berukuran 3x7. Dia diletakkan sofa dengan ukuran 2 seater atau juga bisa 3 seater ya. Oke, kemudian di sini adalah daerah kotak MCB-nya. Tapi ada baiknya kotak MCB ini ditutupi ya. Mungkin bisa ditutupi lukisan, jadi biar nggak kelihatan. Saklar-saklar ini sendiri dia menggunakan merek dari Panasonic ya. Jadi ini merek yang udah bagus. Nah, di bagian sini adalah daerah meja makannya ya. Jadi bisa teman-teman lihat meja makan ini langsung bersebelahan dengan view taman yang ada di samping ya. Meja makan ini dipilih menggunakan jenis kaca. Ini sekitar ukuran ketebalan 12 mili dan dia ada warna putihnya, jadi masih senada dengan konsep satu warna. Lalu di bagian belakangnya ini dia menggunakan wallpaper aja. Kemudian yang menarik ya, di bagian atas kalau teman-teman bisa lihat, ini plafon atau ceilingnya itu pun bukan dibuat flat-flat aja, jadi dibuat permainan drop ceiling atau yang menunjukkan suatu ruangan itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini adalah drop ceiling untuk ruang makan, dan yang di sana itu adalah drop ceiling untuk mempertegas dia adalah ruang tamu. Nah, bisa teman-teman lihat pada saat kesini permainan ceilingnya itu pun dibedakan lagi. Untuk mempertegas ini daerah dapur, dibuatlah permainan drop ceiling, ada profila di depan, lalu diberi ada permainan ambience light warna kuning dari LED strip, mempertegas bahwa ini adalah daerah kitchen.
Nah di bagian kitchennya ini mengusung konsep dua bagian ya. Oke, Pantone warna yang digunakan di kitchen ini masih sama ya seperti tadi ya, warna abu-abu, warna krim, dan ada sedikit warna rose gold ya. Jadi ada baiknya dalam pembuatan interior rumah, warna itu harus konstan ya, atau tetap diulang-ulang. Nah di bagian atasnya ini adalah tempat-tempat penyimpanan ya. Nah ini ada yang menarik ya. Di sini dia menggunakan engsel dengan model hidrolik. Nah ini engselnya merek mahal karena engsel ini mereknya dari Kuben. Kemudian di bagian sininya untuk menahannya dia menggunakan engsel sendok sebanyak 2. Oke, kemudian di bagian sini tempat storage juga, jadi berikan ambalan sebagai ekstra tempat penyimpanan. Oke, dan juga dia sudah soft closing. Dan di bagian sini ini kompornya. Oke, dan ada baiknya kompornya itu sudah dilengkapi dengan cooker hood ya. Jadi cooker hood ini penting ya teman-teman ya. Kenapa cooker hood ini penting di daerah dapur? Karena dengan ada cooker hood ini pada saat kita masak, asap hasil masak kita itu sudah diserap oleh cooker hood ini, sehingga ruangan di daerah rumah kita ini tidak bau. Nah ini juga cukup enak ya. Jadi walaupun dapur ini memiliki konsep terpisah, di sini jaraknya cukup lebar ya. Ini kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi kalau untuk lalu lalang, untuk manusia lalu lalang di sini cukup leluasa. Oke, di samping dapur ini ada yang menarik juga. Jadi untuk mempertegas fungsi ruangan lagi, di sini dibuat suatu bingkai ya. Oke, bingkai ini terbuat bahannya dari multiflex yang diberikan warna rose gold. Nah di sini kurang lebih ada sekitar 80 kali kurang lebih 2 meter ya, 80 kali 2 meter. Di sini diberikan permainan vertical garden tapi dari tanaman artificial, atau ini bukan tanaman asli. Nah sebenarnya saya tahu dari developer ini memberikan bentuk seperti ini tujuannya kan kalau misalkan kita kurang ada waktu untuk maintenance taman, ada baiknya dipilihlah tanaman artificial seperti ini sehingga bebas dari perawatan. Selain skylight dia juga ada roster. Jadi di daerah sini selain cahaya matahari masuk, juga terjadi pertukaran udara naik ke atas. Nah bisa teman-teman lihat juga ya, di daerah taman ini kalau bisa pun ada permainan lighting. Nah kalau teman-teman perhatikan di bagian taman ini dia menggunakan spotlight, ada 3 ya. Nah spotlight ini bisa diatur ya, atau di adjustable. Jadi yang satu itu dia diarahkan ke daerah batu alam ini. Jadi kalau misalnya pada malam hari spotlight ini nembak batu alam, maka batu alam ini akan ter-highlight dengan bagus. Kemudian spotlight yang satunya dia akan nembak ke arah vertical garden ini. Kemudian spotlight yang satunya lagi dia nembak ke arah batu alam. Jadi bisa dipastikan pada saat malam hari semua lampu di sini dimatikan, kemudian spotlight ini saja yang dinyalakan, maka daerah taman ini akan terlihat sangat cozy. Nah selain itu, bisa teman-teman lihat jalur-jalur pipa AC-nya pun sudah dipikirkan sedemikian rupa ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, pada saat di fasad depan rumah, kita tidak melihat adanya outdoor AC yang terlihat. Ternyata semua sudah diatur di bagian belakang, ya, sehingga peletakan outdoor AC tidak mengganggu fasad rumah dan juga sangat rapi ya, dia dijadikan satu tempat sehingga memudahkan untuk maintenance AC di rumah ini. Nah di sini dia menggunakan batu palimo ya, atau juga disebut dengan batu palimanan. Ini salah satu sejenis batu alam yang dipilih adalah warna putih dengan disusun secara motif pasang batu bata. Nah kita akan masuk ke lantai 2, tapi ada yang menarik di sini ya. Sebelum kita ke lantai 2, ini ada permainan partisi ruangan ya. Jadi biasanya kan kalau di daerah tangga itu dia ada permainan railing ya, yang hanya kurang lebih ketinggiannya 90 sampai 1 meter. Tapi di perumahan ini dia menggunakan besi hollow ukuran 2x1 yang dicat warna abu-abu. Jadi ada pengulangan lagi abu-abu, putih dan rose gold ya, yang dia dibuat secara vertikal untuk membuat seolah-olah di ruang keluarga ini terlihat lebih tinggi ya. Nah di bagian tangganya ini juga ada yang menarik juga.
Bisa teman-teman lihat di bagian tangga ini juga dibuat pinggulan ya. Oke, dia dibuat round seperti ini. Tujuannya apa? Pada saat kita kepentok seperti ini, nah, tidak sakit gitu. Jadi dibuatlah round atau pinggulan di bagian ujung tangga. Oke, tapi ada yang jadi bahan ini ya, inspirasi juga. Nah, biasanya kan kalau di perumahan-perumahan yang lain itu dia buat plin tangga itu dia mengikuti ya. Oke, dia mengikuti. Tapi kalau di sini dia dibuat flat aja, minimalis seperti ini. Dan pemasangannya pun lebih mudah. Oke, tangga ini kurang lebih ukurannya lebar ini sekitar 80 cm. Jadi kalau 80 cm ini adalah lebar untuk satu badan manusia berdasarkan data arsitek ya. Oke, kita naik ke atas. Nah, ada baiknya kalau misalnya teman-teman mau membuat tangga di rumah, ada baiknya ketinggian tangga di sini adalah 15 sampai 20 cm. Kemudian lebar di sini ada baiknya sekitar 27 sampai 30 cm ya. Ini kalau di perumahan ini mungkin sekitar 28 cm atau 27 ini ya. Nah, di sini mungkin sekitar 19 atau 20 cm. Nah, pada saat kita naik dari tangga ke lantai 2, kita akan ketemu satu kamar ya. Nah, di kamar ini memang belum diberikan kasur ya, tapi perumahan ini sudah memberikan gambaran. Di bagian sini dia sudah meletakkan headboard yang bahannya terbuat dari busa sintetis warna abu-abu dipadu padan oleh kaca berwarna brown mirror ya. Nah, kacanya itu dibuat dipisah seperti ini. Tujuannya untuk membuat ilusi ruangan ini seolah-olah lebih lebar ya. Oke, kemudian di atasnya ini dia diberikan permainan dari wallpaper yang ada sedikit tali-tali airnya. Lalu di sini nanti bisa diletakkan kasur ukuran queen size yaitu 160 x 200. Di sebelahnya ini adalah meja rias ya. Dan konsep meja riasnya itu bagus ya. Dia dibuat floating atau menggantung sehingga memudahkan untuk membersihkan bagian bawah meja rias. Dan di bagian bawahnya ini adalah tempat-tempat penyimpanan, bisa penyimpanan jam ataupun tempat-tempat rias ya. Dan tak lupa di bagian depannya ini ada cermin supaya membuat ruangan ini bisa kelihatan lebih besar dan memudahkan pada saat si istri berias di sini. Oke, ini adalah lemarinya. Nah, ulang lagi kan. Di lemari ini juga ada permainan rose gold dan ada sedikit warna dari kaca warna hitam atau kaca ribbon. Yang konsepnya itu dibuat adalah model sliding door ya. Oke, kemudian di sini ini ada backdrop TV-nya ya. Terjadi lagi pengulangan warna. Bisa teman-teman lihat backdrop TV-nya ini adalah warna abu-abu dipadu padan warna krem dan juga warna rose gold. Dan di bagian belakangnya ini sebagai focal point salah satu ruangannya adalah warna sedikit biru navy ya, biru tua. Kemudian nah ini ada peletakan AC yang cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di perumahan ini AC itu diletakkan pas di bawah pintu. Ya, tujuannya apa? AC ini kan sebenarnya nggak boleh langsung tembak ke badan manusia ya. Jadi dia ada baiknya diletakkan di atas pintu, kemudian dia nembak dulu ke arah lemari, baru dia akan mendinginkan ruangan yang ada di sini. Ini berkaitan dengan kesehatan ya. Dan tak lupa di sini juga sudah diberikan permainan arsitrap yang dicat warna putih bersama dengan kusennya. Jadi sehingga membuat kamar tidur ini terlihat semakin mewah. Oke, tak lupa kusen yang dibuat di sini juga bahannya terbuat dari aluminium ya. Tadi kalian pikir bahannya dari kayu, ternyata dari aluminium. Setelah kita dari kamar pertama, di sebelahnya ini adalah kamar kedua ya. Oke, hampir sama dengan kamar pertama. Jadi kamar kedua ini masih ada pengulangan warna tapi lebih kental di warna abu-abu ya. Ini bisa teman-teman lihat untuk meja riasnya ini dipakai HPL warna abu-abu. Untuk simpan kasurnya itu warna abu-abu, tapi gorden yang dipilih ini ada sedikit nuansa seperti warna rose gold. Dan tak lupa sama juga di bagian sini ada permainan kaca brown mirror. Kemudian ini adalah tempat lemarinya. Jadi ini bagus ya konsepnya ya. Lemari itu dibuat dari floor to ceiling, jadi tidak ada menyisakan tempat atau ruangan di atas lemari.
Jadi kalau dibuat seperti ini, lemari ini bisa dikatakan bebas dari debu yang biasanya bersarang di atas lemari kalau ini ada. Kemudian ini udah bagus, peletakan AC-nya pun juga sudah di atas pintu, jadi dia tidak langsung kena ke badan manusia yang lagi istirahat di kamar tidur kedua ini. Nah, pada saat kita keluar dari kamar tidur kedua, kita akan menjumpai kamar mandi yang dipakai secara bersamaan ya. Kamar mandi kedua ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi di kamar mandi ini ada satu jendela. Jadi dia ada satu jendela dengan model zigzag yang terbuat dari aluminium, dengan kacanya ini adalah seperti kaca sunblock ya. Jadi dia tidak terlihat dari luar, cuman kita akan dapat cahaya matahari masuk ke dalam kamar mandi. Nah, kamar mandi ini menggunakan ukuran kurang lebih untuk dindingnya ini adalah 25 kali 60 yang dibuat full sampai ke atas ya. Ini selain itu dia juga menggunakan model kloset duduk dengan merek Toto, dan juga showernya juga merek Toto, hand showernya merek Toto. Lalu shower yang di sini juga merek Toto ya. Nah, selain itu di bagian bawahnya ini kamar mandinya menggunakan keramik ukuran 30 kali 30 yang keset warnanya ada putih kekreman. Tapi ada satu yang menarik ya, ini floor drain itu diletakkan di tengah. Jadi harusnya floor drain itu diletakkan di sudut. Cuman kalau sudah terlanjur di tengah seperti ini, ada baiknya teman-teman sedikit menurunkan floor drain ini, lalu dibuat garis-garis di sini. Ya, dibuat garis, kemudian dilekukan ke dalam sehingga semua air yang ada di sini akan menuju ke floor drain yang ada di sini. Oke, dan tak lupa pintu kamar mandinya ini pun bahannya terbuat dari aluminium yang dipadu padan dengan aluminium komposit ya, warna putih. Nah, pada saat kita keluar dari kamar mandi, kita akan menuju ke ruang rooftopnya ya. Nah, ini adalah ruangan outdoornya. Jadi di ruangan ini bisa dimanfaatkan, bisa untuk tempat cuci jemur ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada satu keran yang disiapkan. Oke, jadi di sini nanti bisa diletakkan satu mesin cuci. Dan yang menariknya di bagian ruang cuci jemur ini, di sini menggunakan keramik ukuran 10 kali 60 dengan motif kayu yang disusun secara motif batu bata ya. Dan yang tak lupa di bagian sini ini ada lekukan ya. Ini bisa digunakan sebagai untuk tempat planter box atau tempat nanam-nanam tanaman di sini. Dan tak lupa ini sebagai focal point diberikan motif batu alam Palimanan juga, warna putih sedikit kekrem-kreman. Lalu ini ada kaca brown mirror yang dibuat secara horizontal. Oke, tak lupa diulangin lagi, di sini juga ada permainan batu alamnya juga untuk memberikan kesan nuansa resort lebih bagus. Nah, jadi skylight ini terbuat dari bahan polikarbonat ya. Dan tak lupa di bagian bawah ini diberikan lubang angin ya dari roster, tujuannya agar pada saat hujan air tidak masuk tapi udara masih bisa bersirkulasi ke dalam rumah. Nah, ini di atas saya jelaskan ya. Jadi seluruh kompresor AC itu sudah diletakkan di ruangan outdoor ini, oke, atau ruangan cuci jemur ini ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalkan kita jemur kain di sini, bisa dipastikan kain kita akan cepat kering karena dibantu oleh panasnya kompresor AC di sini. Oke, baik teman-teman, kita sekarang sedang berada bersama tim marketing dari Ciptalent Development dengan Mbak Sasa dan Mbak Fira. Apa kabar Mbak Sasa, Mbak Fira? Iya. Saya penasaran, kenapa sih kita perlu beli rumah di perumahan The Ridge ini? Proyek The Ridge ini merupakan salah satu proyek unggulan di Ciptalent Development karena untuk The Ridge ini dia mengusung konsep minimalis modern. Jadi cocok banget untuk kaum-kaum pasangan muda. Oh iya. Nah, jadi Kak, The Ridge ini juga dikembangkan untuk kelas menengah. Jadi dia lebih spesifik gitu sih, Kak.
Dan juga kan The Ritz ini mempunyai fasilitas mewah, jadi bisa dinikmati sama orang-orang yang tinggal di The Ritz ini Kak. Salah satu fasilitasnya itu ada gazebo, ada Opera House Sydney. Dia itu mengusung konsep kayak Opera House Sydney, tapi di Medan itu yang pertama kali di The Ritz ini. Wah, menarik sekali ya Mbak ya. Ya, betul. Terus juga ada jogging track, ada barbecue areanya, ada taman bermain anak. Pokoknya untuk The Ritz ini fasilitasnya itu termasuk yang bagus dan mewah gitu. Nah, jadi di sini lokasinya juga strategis Kak, dekat dengan wisata Mercy, dekat juga dengan rumah sakit Sembiring, dekat dengan sekolah-sekolah, dan di sini juga dekat dengan rumah ibadah, gereja dan masjid. Nah, jadi di sini tuh Kak juga bisa jalur pintas beras tadi dari belakang, jadi kita terhindar dari macet Kak. Nah, kalau untuk harga kisarannya berapa Kak? Nah, untuk harga dengan fasilitas yang ditawarkan di The Ritz yang mewah dan lengkap, termasuk mewah dan lengkap ya Kak, itu kisaran harganya itu mulai dari 500 jutaan. Terus ada cara pembayaran, metode pembayaran yang memudahkan kita ini, terutama kaum milenial yang baru berumah tangga lah, pasangan muda baru lah. Nah, jadi Kak, metode pembayaran di Ciptaland Development itu ada 3. Yang pertama cash keras, yang kedua cash bertahap, dan yang ketiga itu KPR. Cash keras itu Kak harganya start from 500 jutaan. Untuk cash bertahap Kak, kita ada cicilan 3-6 bulan tanpa bunga, kita menyicil langsung ke developernya. Kalau untuk KPR sendiri Kak, dia itu DP-nya mulai dari 10 jutaan sudah all in free biaya-biaya sampai akad sampai terima kunci. Untuk tenornya sendiri itu 5-20 tahun. Untuk 20 tahun sendiri cicilannya itu 3 jutaan Kak. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, kalau untuk promo Kak, ada promonya nggak? Misalnya kita beli rumah ini di bulan ini, ada nggak promo-promo menarik untuk kita? Nah, untuk promonya sendiri tuh Kak, setiap bulan kami tuh ada buat promo seperti DP 0% gitu Kak. Jadi kita cuma bayar booking fee tanpa kita bayar DP gitu Kak. Jadi lebih diuntungkan. Iya benar. Oke teman-teman, kita udah dengar tadi tentang metode pembayarannya ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki penghasilan di kisaran 9-10 juta, udah pasti bisa ngambil perumahan di sini ya. Oke Mbak, ada lagi yang mau ditambahkan? Jadi untuk pasangan-pasangan muda atau keluarga-keluarga muda nih Kak, bisa banget untuk mempunyai hunian di The Ritz ini, karena kapan lagi staycation setiap hari, karena fasilitas di The Ritz ini sangat-sangat bagus dan mewah. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya atau seputar perumahan gitu, bisa langsung hubungin nomor yang di bawah ini dan website kita. Nah, satu lagi nih Kak yang mau ditambahkan, untuk The Ritz itu ada 3 tipe. Yang pertama Gold, Platinum, dan Diamond. Jadi kalian bisa pilih hunian yang mana yang kalian mau. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Miliki sekarang hunian yang mewah, yang nyaman, dan banyak fasilitasnya di The Ritz. Sampai jumpa, bye-bye. Nah teman-teman, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Kita juga punya TikTok @JirHouseOfficial, dan juga kita punya Instagram @JirHouseOfficial. Jangan lupa bantu follow ya. Terima kasih. Oke, udah ya. Lewat dulu.